Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta tamu undangan yang kami hormati, selamat datang di Istana Negara dalam acara peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah An-Najm ayat 1 sampai dengan 20 oleh Qori terbaik peraih juara 1 MTQ Internasional Al-Amid ketiga di Karbala, Irak tahun 2026, Ananda Muhammad Sian Fahresi dan sari tilawah Saudari Feli Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidaklah ia menyimpang.
Dan tiada yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia Muhammad diajari oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan ia Jibril menampakkan diri dengan rupanya yang asli. Sedang ia Jibril berada di ufuk yang tinggi. Kemudian ia mendekati Muhammad, lalu ia bertambah dekat. Maka jadilah dia Muhammad dekat pada Jibril sejauh 2 busur atau lebih dekat lagi. Lalu dia Jibril menyampaikan wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka, apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya, Muhammad telah melihat Jibril pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga Jannatul Ma'wa, yaitu ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidaklah menyimpang dan tidak pula melampaui batas. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Maka, apakah patut kamu orang-orang kafir menganggap Lalat dan Manat sebagai anak-anak perempuan Allah, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu? Apakah kamu akan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, kami hormati para alim ulama, para habaib bersama kami, bersama kita semuanya juga hadir, para ulama, para tokoh agama, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menurunkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan rahmat bagi kehidupan manusia. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Al-Quran yang membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran, keindahan, dan kebajikan. Bapak Presiden dan para hadirin yang berbahagia, pada peringatan Nuzul Quran kali ini dihadiri sebanyak
238 orang yang terdiri atas para menteri, terutama di bawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ormas-ormas Islam, pejabat tinggi dan lembaga, Forkopimda, tokoh agama, dan sejumlah anak yatim. Pada malam yang penuh berkah ini, kita memperingati nuzulul Quran tingkat kenegaraan di Istana Negara tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Peringatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali mengukuhkan komitmen menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berkeadaban. Peringatan nuzul Quran yang diselenggarakan pada malam hari ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan publik sehingga ajaran-ajarannya tidak hanya dibaca dan dihayati, dihafalkan, tapi juga betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kehidupan kebangsaan, nilai-nilai Al-Quran tentang keadilan, persaudaraan, tanggung jawab moral, serta amanah menjaga bumi memiliki relevansi yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Al-Quran diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, membawa pesan kedamaian, persatuan, dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam tradisi keagamaan kita, para ulama selalu mengajarkan bahwa ucapan dan dakwah hendaknya menjadi penyejuk bagi masyarakat, memperkuat persaudaraan, serta menumbuhkan persatuan, dan bukan sebaliknya menimbulkan perpecahan. Demikian pula umat diajarkan untuk senantiasa mendoakan para pemimpin agar diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keteguhan di dalam memimpin bangsa menuju kebaikan bersama. Ulama besar Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, maka niscaya aku akan memanjatkan untuk pemimpin. Ketika ditanya mengapa demikian, ia menjawab, jika doa itu aku tujukan untuk diriku sendiri, maka manfaatnya hanya kembali kepadaku. Akan tetapi, jika aku tujukan untuk pemimpin, maka kebaikan pemimpin akan membawa kebaikan bagi manusia dan bagi negeri. Dengan semangat itulah, kita berharap nilai-nilai Al-Quran terus menjadi sumber inspirasi dalam merawat persatuan bangsa Indonesia, serta dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan membawa rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk memperkaya pemahaman kita mengenai makna dan hikmah turunnya Al-Quran, pada malam hari ini kita beruntung dapat menghadirkan seorang ulama besar dan cendekiawan Muslim yang sangat kita hormati, Profesor Dr. Kiai Haji M. Quraish Shihab MA, yang insya Allah akan menyampaikan uraian hikmah nuzul Quran kepada kita semuanya. Kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk berkenan menyampaikan sambutan dan arahan kepada kita semuanya. Semoga peringatan nuzul Quran ini semakin memperkuat komitmen kita untuk menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman di dalam pembangunan bangsa yang damai, adil, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya uraian hikmah nuzulul Quran dengan tema mewujudkan Al-Quran sebagai rahmat alam semesta diakhiri dengan doa bersama oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab.
Dan ternyata kata-katanya sangat seimbang. Kata yaum, hari, terulang 365 kali, sama dengan setahun. Bulan hanya terulang 12 kali. Hari-hari dalam bentuk jamak hanya terulang 30 kali. Padahal Al-Quran seringkali turun mendadak tanpa Nabi menantinya. Seimbang kata-katanya, panas sama jumlahnya dengan dingin. Iman sama jumlahnya dengan kufur. As-salihat, kebajikan, sama jumlahnya dengan keburukan. Dampak dari suatu kata seimbang pula. Banyak sekali bukti-bukti bahwa ini tidak mungkin ciptaan manusia. Apalagi Al-Quran menantang, dan tantangannya sampai saat ini. Siapa yang meragukan bahwa Al-Quran bersumber dari Tuhan, maka silahkan buat semacamnya. Walau hanya satu surah, yakni walau hanya 3 ayat Al-Quran. Keseimbangan kata-kata yang digunakan Al-Quran itu mengajarkan kita agar kita pun hidup seimbang. Memang Tuhan menciptakan alam raya ini seimbang. Matahari dan bulan berjalan dengan peredaran yang sangat jitu dan teliti. Menarik bahwa posisi bulan terhadap matahari berhadapan, oposisi. Tapi bulan menyerap dari matahari sinar, kemudian dia pantulkan sinar itu ke bumi. Bisakah kita meniru bulan? Sebanyak yang dia terima, sebanyak itu pula yang dia beri. Kita diciptakan Allah berkeadilan, seimbang jasmani kita, seimbang jasmani kita dan rohani kita, sama dengan keseimbangan perjalanan matahari dan bulan. Itu semua dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hidup hendaknya hidup yang seimbang. Seimbang jasmani dan rohani, seimbang dunia dan akhirat, dan seimbang segala sesuatu. Menarik bahwa Al-Quran dalam memilih kata-katanya sangat teliti. Ketelitian yang dapat melahirkan aneka makna. Saya ingin memberi contoh ketika Allah berbicara tentang kewajiban puasa. Dinyatakannya, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Penggalan ayat ini mengandung paling tidak 2 makna. Yang pertama, siapa di antara kamu yang hadir di tempat domisilinya dan dia melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Makna kedua, siapa yang di antara kamu yang menyaksikan bulan dengan pengetahuannya, maka hendaklah dia berpuasa. Yang satu difahami dalam arti melihat bulan dengan mata kepala, yang satu lagi melihat bulan dengan pengetahuan. Dua-duanya benar, walau berbeda. Allah ingin mengajarkan kita bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, tetapi perbedaan tidak perlu menimbulkan pertentangan. Kalau kemarin kita berbeda dalam berpuasa, terbuka kemungkinan yang tidak kecil kita pun akan berbeda dalam berlebaran. Tapi perbedaan sama sekali tidak
menimbulkan pertentangan. Perbedaan yang dikehendaki Al-Quran itu adalah sama dengan falsafat bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang dapat kita kemukakan yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Salah satu di antaranya yang saya ingin garis bawahi bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dilukiskan dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, damai, sampai fajar. Yang dimaksud dengan fajar adalah fajar kehidupan kita di hari kemudian. Apa artinya kalau damai itu hanya sampai fajar hari ini? Fajar adalah sampai kehidupan kita nanti. Kita ingin mewujudkan Al-Quran, memahaminya, yang mengantar kita kepada kedamaian itu. Al-Quran yang diturunkan itu menjadi pedoman hidup bagi setiap kita, dan dia hendaknya menjadi pangkalan tempat bertolak serta pelabuhan tempat bersauh. Al-Quran Al-Karim yang diturunkan ini bertujuan memberi petunjuk untuk umat manusia. Bisa saja Al-Quran itu kita fahami hari ini dengan pemahaman sesuai dengan perkembangan masa kita, difahami oleh masyarakat masa lalu sesuai dengan perkembangan mereka, dan bisa saja difahami oleh masyarakat akan datang dengan pemahaman dan sesuai dengan perkembangan mereka. Di situ salah satu keistimewaan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kemudian izinkan saya menggarisbawahi tentang makna salam, damai itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita mewujudkan kedamaian. Kedamaian bermula dari jiwa kita. Kedamaian yang dari jiwa ini keluar ke tengah masyarakat kita, ke tengah masyarakat dunia. Kedamaian adalah dambaan semua manusia, dambaan semua agama. Sedemikian penting kedamaian ini sampai-sampai Al-Quran menyatakan apabila musuh mengajak kamu untuk berdamai, maka terimalah perdamaian itu. Kalau kamu khawatir mereka menipu kamu, maka jangan hiraukan, Allah akan bersama kamu. Itu tanda bahwa kedamaian, perdamaian adalah dambaan Al-Quran. Dan itu sebabnya dia diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kedamaian itu. Kedamaian adalah perantara antara cinta dan benci. Dia bukan cinta, tapi bukan benci. Karena itu, ucapan salam hendaknya diberikan sabda Nabi kepada yang Anda kenal maupun tidak kenal. Karena semua membutuhkan kedamaian, semua membutuhkan kasih sayang. Bahkan menurut Al-Quran, yang berbuat jahil terhadap Anda, ucapkan padanya salama. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Damai adalah bandaan. Menarik bahwa oleh Al-Quran dinyatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahdihim ila siratim mustaqim. Melalui Al-Quran Allah memberi petunjuk ke jalan-jalan kedamaian. Jalan kedamaian banyak. Lalu dari jalan-jalan kedamaian itu semua diantar menuju as-siratal mustaqim, jalan lebar yang luas. Kita bisa berkelompok-kelompok. Allah tidak melarang kita berkelompok.
Yang dilarangnya berkelompok dan berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kelompok-kelompok bisa melahirkan perlombaan. Allah menjanjikan yang mengikuti jalan-jalan kedamaian akan diantar oleh Allah menuju as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah jalan lebar yang lurus. Jalan tol. Kalau Anda mengikuti jalan damai, Anda diantar Tuhan ke jalan tol, jalan bebas hambatan. Jalan yang lebar, semua dapat berjalan di sana tanpa senggol-menyenggol. Karena semua bertujuan yang sama. Itu Al-Quran yang diajarkan dan diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan tuntunan-tuntunannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita dalam hidup ini pasti mengalami pasang surut. Pasti ada ujian-ujian yang kita hadapi. Ujian itu berat. Bapak Presiden, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat ujiannya. Nabi dan Rasul adalah yang paling berat ujiannya. Sampai-sampai Al-Quran menyatakan, Afahasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga tanpa diuji? Pasti ada ujian. Rasul-rasul dan umat-umat beriman sebelum ini telah digoncang, diuji dengan berbagai ujian. Sampai-sampai Rasul berdoa pada Tuhan, ya Allah, kapan datangnya kemenangan ini? Yakinlah bahwa kemenangan pasti datang. Kita hidup dengan ujian. Demikian tuntunan Al-Quran. Hadirin sekalian, dalam konteks perbedaan itu, pasti dalam perbedaan dituntut pengorbanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah demi mencapai perdamaian, beliau bersedia menghapus 7 kata dari rencana naskah perjanjian. 7 kata yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kaum musyrik, hapus ini. Kami tidak kenal Ar-Rahman dan Rahim. Muhammad Rasulullah. Kami tidak akui engkau Rasulullah. Rasul bersedia menghapus 7 kata itu. 7 kata yang serupa itulah yang pernah dihapus oleh pendiri bangsa ini dari naskah Piagam Jakarta. Melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita hapus demi perdamaian. Kita hapus demi persatuan. Itulah tuntunan Al-Quran yang diajarkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita berkata perdamaian, perlu diingat bahwa kita ingin damai, tapi kita tidak ingin mengorbankan keadilan. Kita ingin damai, tetapi keadilan pun hendaknya kita tegakkan. Dan ketika menegakkan keadilan, Al-Quran berpesan, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak definisi keadilan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Memberikan pemilik hak-haknya dengan cara yang terbaik dan tercepat. Dan ada lagi satu, ketika Plato berdiskusi dengan filosof-filosof pada masanya, ada yang memberi definisi keadilan. Katanya, keadilan adalah
keberpihakan kepada yang kuat. Plato tidak setuju. Tapi sebahagian ulama Islam setuju. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, persetujuannya dikaitkan dengan sambutan Sayyidina Abu Bakar waktu pelantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Sambutannya berkata demikian, singkatnya, saya bukan orang yang terbaik di antara kamu. Kalau saya benar, bantu saya. Kalau saya keliru, luruskan saya. Baru dia katakan, yang kuat di antara kamu lemah di sisiku, sampai aku mencabut hak orang lain yang diambilnya. Yang lemah kuat di sisiku, sampai aku mengembalikan haknya kepadanya yang diambil oleh yang kamu namai kuat. Bapak Presiden, kalau ini kita terapkan, keadilan dan kedamaian akan tercapai. Niat Bapak untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan adil melalui pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Hadirin sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang saya rasa perlu kita sadari bersama. Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Katanya, saya tidak tahu, boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat. Maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Tapi kalau yang mulia katanya adalah menjabat jabatan ini karena takdir yang mulia untuk membantu menegakkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa semoga yang mulia dibantu Tuhan dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak. Dan Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa bersama. Doa yang singkat, yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi setiap habis salat. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, ahyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daraka daras salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian dan masukkanlah kami kelak di sorgamu, sorga yang penuh dengan kedamaian. Wahai Tuhan, penyandang kemuliaan dan keagungan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Saudara Abdul Khair Ramadan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Sari Yuliati, para Menteri, Koordinator Menteri, Kepala Badan, para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Ketua Basnas, Ketua KPK, Panglima TNI, Kapolri, para kepala badan yang hadir. Yang saya hormati dan muliakan para tokoh agama, para ulama, para ustadz yang turut hadir hari ini. Di tengah-tengah kita begitu banyak tokoh keagamaan kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia beserta para Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal, sekaligus utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang haji yang saya hormati, Profesor Muhammad Quraisy Shihab, pendiri Pusat Studi Quran, yang hari ini baru saja memberi ceramah yang sangat berharga bagi kita semua. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Profesor Arif Satria,
Kiai Haji Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, Habib Nabil Al-Musawa, Profesor Alwi Shihab. Terima kasih. Turut hadir perwakilan dari organisasi-organisasi Islam, dari Perserikatan Islam, Persis, Persatuan Umat Islam, PP Aisyah, Fatayat NU, Muslimat NU, Pengurus Pusat Wanita Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, Ikatan Dai Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, para pimpinan pondok pesantren yang saya muliakan, hadirin undangan rekan-rekan pers, serta anak-anakku yang turut hadir bersama kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ananda Muhammad Zian Fakhrezi, umur 11 tahun, juara 1 MTQ di Irak, di Iran tahun 2026. Saya minta nanti sesudah acara ini menghadap saya. Ananda Muhammad Zian Fakhrezi. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita petunjuk agama dan peradaban. Kita bersyukur masih diberi kesehatan, dapat hadir bersama pada peringatan Nuzul Quran tahun 1447 Hijriah pada hari Ramadan, hari ke-20, malam ke-21, malam ganjil, yang kita percaya Lailatul Qadar turun di antara malam ganjil bulan Ramadan pada 10 hari terakhir. Semoga ini akan menambah kebaikan, keberkahan bagi kita semua. Saya terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan begitu banyak tokoh-tokoh agama, para ulama besar, para ustadz. Saya sangat terima kasih dengan Profesor Quraish Shihab yang baru saja memberi ceramah singkat kepada kita sekalian, dan juga memberi arti tentang hal-hal yang mendasar, arti damai, arti kedamaian, arti perdamaian. Dapat juga memberi kepada kita perbedaan itu bukan sesuatu yang harus mengarah kepada perpecahan. Yang sangat besar artinya bagi saya adalah pencerahan pengertian beliau yang disampaikan
yaitu tentang keadilan dan juga tentang takdir seorang pemimpin yang dipercaya oleh bangsa dan rakyat. Semakin saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber daripada Yang Maha Kuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan bahwa kekuasaan itu adalah tugas untuk melindungi dan membawa kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh rakyat yang dipimpin. Saudara-saudara sekalian, peringatan Nuzul Quran kali ini saya kira adalah suatu kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing memahami, masing-masing meresapi arti daripada apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu tersebut. Dengan demikian, pesan-pesan tadi yang diberikan oleh penceramah saya kira sangat-sangat berarti bagi kita semua. Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya, di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia. Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak-banyak bangsa lain, kita perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, menggalang kerukunan di antara kita untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini, untuk menghadapi keadaan yang penuh bahaya ini. Tetapi kita juga diingatkan oleh penceramah bahwa kita harus yakin bahwa pada ujungnya yang benar yang akan menang, bahwa kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan dengan tekad dan komitmen yang sangat jelas dan teguh. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan kita capai bersama. Saudara-saudara sekalian, sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya. Bahwa tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, harus dilindungi, harus dijaga, harus diurus, harus dirawat, harus dibina.
Karena itu, yang terutama yang saya sadari adalah bekerja dengan sangat keras untuk menjaga perdamaian. Bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan pemerintah saya dan semua pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk memelihara persahabatan dan hubungan baik dengan semua bangsa, dengan semua negara, dengan semua kekuatan. Kita tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara manapun. Kita hormati semua kekuatan di dunia, yang besar maupun yang kecil. Ini adalah jalan yang telah ditunjuk oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Ini juga ditunjuk oleh hampir semua guru-guru agama dari semua agama, bahwa kita akan berusaha sangat keras untuk menjaga perdamaian. Tentunya menjaga perdamaian itu tidak dengan cara hanya berdoa dan berharap, tapi juga dengan ikhtiar, dengan kerja keras, mencapai kesejahteraan dan keadilan. Kita sadari tidak mungkin jatuh dari langit tanpa ikhtiar dan usaha keras dari kita semua. Kita diberi karunia oleh Maha Kuasa kekayaan yang sangat besar. Pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus berjuang keras untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan dari seluruh rakyat kita. Kita tidak boleh mengizinkan ada di antara rakyat kita yang terlantar. Kita mampu, kita telah diberikan kekayaan yang cukup oleh Maha Kuasa. Sekarang adalah para pemimpin-pemimpinnya yang harus bekerja dengan baik. Saya terima kasih Profesor Quraish Shihab tadi. Terima kasih atas dukungan Bapak, atas dukungan semuanya. Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, semua praktek-praktek yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama. Itu adalah ajaran agama, itu juga ajaran sejarah. Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi. Ini ajaran agama dan sejarah. Kita tidak boleh kalah dengan mereka yang ingin mengambil kekayaan rakyat, membawanya ke negara lain, dan memelihara bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan lemah. Saya bersyukur, saya berterima kasih pada malam yang baik ini. Saya terus diberi pelajaran, diberi peringatan, diberi tambahan semangat. Saya berterima kasih atas penceramah yang bersedia hadir dan terus memberi kepada saya pencerahan
akan tugas-tugas saya. Saya berterima kasih kepada para ulama, para ustadz, para pemimpin masyarakat. Mari kita bersatu. Mari kita bekerja keras. Mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita. Saya mohon doa terus. Saya mohon dukungan. Kita akan berhasil. Kita akan unggul. Kita akan mengatasi semua kesulitan. Kita akan memberantas mereka-mereka yang selama ini merusak perekonomian kita. Kita akan berantas mereka. Kita akan hadapi mereka. Dan kita akan menjalankan, kita akan tegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas doa dan dukungan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang aku cintai. Terima kasih. Selesai. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah acara peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتقضى به الحوائج